Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NPM 021214, Prodi S1 Sistem Informasi. Mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Di sini saya akan membahas dari artikel yang saya buat, yaitu berjudul Internet dan Teknologi Infrastrukturnya, yaitu yang meliputi pengertian internet, perencanaan infrastruktur teknologi informasi, pelaksanaan infrastruktur teknologi informasi, dan infrastruktur teknologi data atau TI. Tetapi sebelum masuk ke materinya atau pembahasannya, di sini saya lebih memilih teknologi infrastrukturnya dibanding internet untuk dibahas. Tetapi saya akan menyinggung sedikit dari pengertian internet. Pengertian internet ialah jaringan komunikasi dalam skala dunia yang membolehkan komunikasi dapat secara kilat serta luas. Internet ini dimanfaatkan oleh para pakar pembelajaran buat membangun sesuatu jejaring pendidikan yang sanggup memegang pembelajaran dimanapun mereka terletak. Perencanaan infrastruktur teknologi informasi. Penemuan riset secara universal menampilkan kalau pemanfaatan infrastruktur teknologi data pemakasan lebih menuju kepada hal-hal yang berhabitat instan sehingga lebih banyak pada sisi gimana sistem itu dirancang, digunakan, serta dibesarkan secara gampang. Tetapi sistem tersebut dipersiapkan dengan tujuan buat mempermudah pekerjaan dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dipunya, sehingga transparansi data dapat terwujud sebagaimana tujuan dini yang mau dicapai oleh lembaga. Pelaksanaan infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi data serta komunikasi bisa menolong dalam manajemen lembaga secara efisien serta efektif dari segi kemudahan akses, waktu, akurat, informasi, serta khasiat yang diperoleh dari pemanfaatan sistem tersebut. Secara universal, tujuan sistem data merupakan 1. Supaya organisasi bisa beroperasi secara efisien. 2. Supaya organisasi bisa beroperasi secara efektif. 3. Supaya organisasi bisa membagikan layanan yang baik. 4. Supaya organisasi bisa ditingkatkan improvisasi terhadap produk yang dihasilkan. 5. Supaya organisasi bisa ditingkatkan usahanya. Tidak hanya tujuan tersebut di atas, masih dimungkinkan terdapatnya tujuan universal yang lain yang bisa diidentifikasikan dari pelaksanaan layanan pada sesuatu organisasi menurut Jalaluddin T.T. Infrastruktur teknologi data atau TI. Definisi universal dari infrastruktur merupakan sebutan yang erat kaitannya dengan maknanya struktur di dasar struktur. Definisi ini menunjukkan terdapatnya perbandingan layer dari struktur yang terletak di atasnya, seperti sedia akan, layanan ataupun support. Menurut Robertson dan AMP, Sibar 2021. Semacam yang tampak pada gambar 1.1 infrastruktur teknologi data. Dari gambar 1.1 infrastruktur teknologi bisa dipaparkan kalau infrastruktur teknologi selaku struktur yang membagikan layanan serta sokongan atau support terhadap susunan di atasnya ialah pengembangan aplikasi. Pengertian infrastruktur dalam kehidupan nyata kerap berhubungan dengan pembangunan keperluan publik semacam kebutuhan endak air, listrik, gas,
pembuangan air, serta layanan telekomunikasi. Tiap-tiap layar pada infrastruktur mempunyai sebagian ciri tertentu. Menurut Robertson dan AMP Shibar 2021 antara lain: 1. Konsumsinya lebih luas dibandingkan struktur di atasnya atau yang didukungnya. 2. Lebih permanen atau statis dibandingkan struktur di atasnya. 3. Tersambung secara raga dengan struktur di atasnya. 4. Kerap diperhitungkan selaku servis atau layanan pendukung. 5. Terpisah atau distinct dari struktur-struktur yang didukungnya dalam perihal Liebknecht-nya atau plan, build, run check, dan exit. 6. Terpisah atau distinct dari struktur-struktur yang didukungnya dalam perihal kepemilikannya serta orang-orang yang mengeksekusinya. Liebknecht-nya. 7. Dimiliki serta dikelola oleh pihak yang berbeda dari struktur yang didukungnya. Ini adalah gambar 3.1 kapasitas hard disk meningkat secara eksponensial dari 1980 sampai 2007. Gambar tersebut menampilkan kalau kapasitas hard drive komputer diawali dari Stargate 506 pada tahun 1980 yang memiliki memori 5 MB sudah tumbuh pada angka perkembangan per tahun dari 25% pada awal mulanya sampai melampaui 60% dalam setahun semenjak tahun 1990. Sebaliknya, pada dikala ini mempunyai densitas penyimpanan mencapai 1 GB per inci persegi serta total kapasitas melebihi 5 GB. Hingga dari itu, hukum ini menerangkan penyusutan eksponensial dalam pembayaran penyimpanan informasi. Tabel 1. Tipe perusahaan. Responden pada riset ini terbatas pada direktur serta IT atau informasi teknologi, manajer, ataupun pihak pengambilan keputusan di industri. Ada pula jumlah responden yang sukses didapat sebanyak 250 responden yang terdiri dari industri manufaktur, perkebunan, perdagangan, serta jasa. Tabel 1 menunjukkan jumlah jenis industri yang jadi responden pada riset ini. Semacam yang ditampilkan pada tabel tersebut, industri perkebunan sebanyak 10%, manufaktur 5%, perdagangan 40%, serta jasa yang lainnya sebanyak 45%. Terima kasih atas yang saya ucapkan. Pembahasan saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.